Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vivi Mardika Laule dan teman saya Maria Juwinda Kuevi, kelompok 12 dari Farmasi A akan menampilkan tugas kami tentang spironolakton. Spironolakton merupakan salah satu obat diuretik yang masuk dalam golongan hemat kalium atau potassium sparing diuretik, dan spironolakton ini merupakan obat golongan hemat kalium yang paling banyak digunakan di Indonesia daripada obat-obat dalam golongan ini seperti amilorid, triamteren, dan eplerenon. Kemudian indikasi dari spironolakton berdasarkan PIONAS atau Pusat Informasi Obat Nasional dinyatakan bahwa spironolakton diindikasikan untuk penyakit seperti edema atau penumpukan cairan pada salah satu bagian tubuh, kemudian untuk asites pada sirosis hati, kemudian pada gagal jantung, hiperaldosteronisme atau kelebihan hormon aldosteron, dan untuk sindrom nefrotik. Nah, pada pustaka lain, yaitu pada buku Basic Pharmacology and Drugs Notes, itu menyebutkan bahwa spironolakton ini juga dapat digunakan bersama dengan flurazepid, furazemid atau tiazin untuk mencegah hipoklemia. Kemudian mekanisme kerja dari spironolakton. Berdasarkan Drug Bank, dinyatakan bahwa spironolakton bekerja secara kompetitif menghambat saluran pertukaran natrium kalium yang bergantung pada aldosteron dalam tubulus distal. Karena hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan ekskresi air dan natrium, tapi lebih banyak retensi kalium karena sifatnya yang hemat kalium. Nah, karena terjadi peningkatan ekskresi air ini yang menyebabkan timbul efek diuretik dan antihipertensi. Sediaan spironolakton yang beredar di masyarakat itu berbentuk tablet dengan 2 dosis, yaitu 25 mg dan 100 mg. Nah, untuk dosis penggunaan dari spironolakton berdasarkan PIONAS atau Pusat Informasi Obat Nasional dinyatakan bahwa spironolakton digunakan 100-200 mg per hari, dan dalam kondisi tertentu dapat ditingkatkan sampai 400 mg. Sedangkan untuk penggunaan bagi anak-anak itu 3 mg per kilogram berat badan yang diberikan dalam dosis terbagi. Saya akan melanjutkan toksisitas dari obat spironolakton. Yang pertama, pasien yang mengalami overdosis dapat mengalami kantuk, kebingungan mental, ruang mukulopapular atau eritematosa, muntah, pusing, atau diare. Dosis letal oral pada tikus dan kelinci adalah 1 gram per kilogram. Spironolakton harus dihindari pada kehamilan karena laporan feminisasi dan janin laki-laki dalam penelitian pada hewan. Dalam studi pada hewan, spironolakton memperlambat perkembangan folikel, ovulasi, dan implantasi. Yang berikut efek samping dari obat spironolakton: gangguan saluran cerna, impotensi, ginekomastia, menstruasi tidak teratur, letargi, sakit kepala, bingung, ruang kulit, hiperkalemia, hiponatremia, hepatotoksisitas, osteomalacia, dan gangguan darah dilaporkan. Yang berikut cara mengatasi efek samping obat. Jika efek samping obat lebih besar dari efek penyembuhan obat, maka hentikan penggunaan obat, mencari pertolongan ke sarana kesehatan, puskesmas, rumah sakit, dokter terdekat, dan konsultasikan ke dokter. Yang berikut cara menggunakan obat. Baca dan pahami
petunjuk dari profesi pelayanan kesehatan, baik itu dosis dan keterangan lainnya. Sesudah makan, saat makan, atau saat perut kosong. Yang berikut karena sediaan yang beredar dalam bentuk tablet sehingga digunakan secara perolah, diminum melalui mulut.